posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu. Kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BOP, terus tawarannya kita meja berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa, di forum apa. Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BOP. Karena itu Indonesia dengan 8 negara bersepakat dalam rangka untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian. Jadi tadi dari jam 4 sampai buka puasa, Bapak Presiden didampingi oleh Pak Mensesnek, sama Pak Menko Pangan, sama Pak Ketua MPR melakukan diskusi intensif dengan 3 tokoh ulama dan tokoh Islam di Indonesia, yaitu dengan Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am PBNU, kemudian dengan Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, kemudian dengan Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar selaku Ketua Umum MUI. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dengan 158 pimpinan ormas Islam. Se-Indonesia ada 86 pimpinan ormas, kemudian ditambah dengan tokoh-tokoh Islam, sama tokoh-tokoh pimpinan pondok pesantren, termasuk yang hadir tadi pimpinan pondok pesantren Gontor, Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, kemudian pimpinan pondok pesantren Peloso, Bapak Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Bapak pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pimpinan pondok pesantren Lirboyo, pimpinan pondok pesantren Darun Najah, pimpinan pondok pesantren Al-Bahjah, dan hampir semua pondok pesantren yang besar di Indonesia. Termasuk kita undang sebetulnya Habib Rizik Syihab, tapi beliau tidak hadir, mewakilkan kepada 2 menantunya, yaitu Habib Hanif Al-Atas sama Habib Muhammad, menantunya beliau. Dari diskusi tadi, intinya Bapak Presiden menjelaskan 2 hal. Pertama, masalah geopolitik dan geoekonomi secara global, terutama yang menyangkut tentang krisis di Timur Tengah, baik di Gaza maupun Palestina, maupun kondisi kekinian yang ada menyangkut bagaimana pasca serangan daripada Israel dan Amerika terhadap Iran, dan kemungkinan dampak-dampaknya terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan kondisi kekinian tentang ekonomi dan sosial keadaan yang ada di Indonesia. Dari pertemuan tadi, para ulama, para pimpinan ormas Islam bersepakat untuk menjalin komunikasi yang intensif serta memahami sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Presiden, dan kemudian mengambil satu kesimpulan, berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan untuk bersama-sama memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, terutama juga meredakan ketegangan. Jangan sampai perang terjadi antara Iran dengan Amerika, serta akan berdampak terhadap gejolak di Timur Tengah. Saya kira itu. Selebihnya Bapak Sesnek. Cukup? Cukup lengkap. Ada pertanyaan? Terima kasih ya. Ya tadi sudah saya sampaikan bagaimana kondisi global, kenapa Indonesia masuk BOP, bagaimana antisipasi dampak terhadap perang Iran. Jangan sampai perang Iran berdampak terhadap krisis yang ada di sini, baik itu krisis pangan maupun krisis energi.
kemudian menjelaskan kenapa Indonesia tanda tangan terhadap ART, ya kan, Agreement Reciprocal Trade dengan Amerika dalam rangka untuk membalancing perdagangan dan sebagainya. Yang di luar sana dianggap Indonesia tidak berdaulat, terlalu menguntungkan kepada Amerika dan sebagainya. Semua sudah dijelaskan sama Pak Presiden, yang intinya kebijakan itu ada win-win solution. Karena Indonesia dianggap surplus 24 miliar US dollar terhadap perdagangan dengan Amerika. Daripada kita kena tarif tinggi, kalau kita kena tarif tinggi 32%, berarti produk-produk Indonesia di Amerika lebih mahal 32%. Karena itu supaya produk-produk Indonesia kompetitif di Amerika, itulah menjadi latar belakang kenapa Indonesia menerima Reciprocal Trade tersebut, Agreement, ART. Yang itu adalah impornya bukan impor barang baru. Sebetulnya selama ini sudah impor BBM, sudah impor kedelai, hanya selama ini impor BBM-nya ngambil dari negara Gabon, Nigeria, dan Timur Tengah, dipindahkan ngambil dari Amerika. Kemudian kedelai, selama ini ngambil kedelai dari Brazil sama dari Argentina, dipindahkan ngambil kedelai dari Amerika untuk dalam rangka mengurangi tarif dari Amerika ke Indonesia. Cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu, kita hargai. Tapi kita kewajiban sebagai kepala negara, Bapak Presiden berkewajiban untuk menjelaskan seutuhnya. Tapi kalau memang yang bersangkutan menyarankan, ya sudah. Ya namanya kita hargai sarannya. Tetapi posisi di Indonesia, posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan. Kemudian Pak Presiden juga mempertanyakan, terus kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BOP, terus tawarannya kita meja berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa, di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza itu satu-satunya hari ini adalah di BOP. Karena itu Indonesia dengan 8 negara bersepakat dalam rangka untuk itu. Clear? Terima kasih. Sambil melihat keadaan tadi disampaikan, prinsipnya Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan dengan Iran untuk menjadi mediasi dan Iran membuka diri, dan kemudian langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat support dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lain, termasuk dari Pakistan, termasuk juga dari UAE, tetapi tentunya ini menjadi wilayahnya Bapak Menteri Luar Negeri yang berhak untuk menjelaskan. Tetapi tadi dijelaskan upaya Bapak Presiden mendapatkan support dari negara-negara, pemimpin-pemimpin negara di Timur Tengah lainnya. Intinya Pak Presiden bersama 7 pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok 8 itu menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berlarut-larut terutama di Iran maupun di kawasan Teluk dan sebagainya. Terima kasih.